Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Share the Gift pada malam hari ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya iman kita akan hidup dan bertumbuh jika kita belajar untuk memberi. Sekali lagi, memberi itu tidak sulit. Hanya dibutuhkan kemauan dan latihan-latihan kecil tiap harinya. Memang sih ada banyak ragam untuk memberi. Ada memberi karena keterpaksa, perhitungan, atau sukacita. Mana yang baik? Itu tergantung pada situasi dan kerelaan hati kita saja. Yang penting, kita bisa belajar mendisiplin diri untuk mengalirkan berkat Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita. Berikut beberapa contohnya. 1. Mengerjakan kebaikan dengan terpaksa. Misalnya, saat Anda dan saya sedang enak-enaknya makan nih bersama keluarga. Tiba-tiba ada pengamen yang menyanyi di depan kita. Mungkin kita merasa terganggu. Nah, daripada terganggu maka kita lebih memilih untuk memberi uang 1.000. Nah, itu pun adalah kebaikan bagi orang yang memang Tuhan hadirkan di siang itu untuk saudara dan saya. Kedua, mengerjakan kebaikan dengan perhitungan. Misalnya, ada sebuah keluarga. Seorang istri bertanya kepada suaminya, "Papa, catatan penyumbangan anak kita waktu nikah di mana ya?" Lalu sang suami menjawab, "Kan mama yang simpan. Ngapain sih cari gituan? Lagian juga sudah 5 tahun yang lalu loh, mah." Lalu sang istri menjawab, "Mau tahu aja, Pak. Dulu Bu Susan nyumbang anak kita berapa? Biar kita menyumbang nikahan anaknya juga sama." Hehe, itu mah bukan sumbangan namanya, tetapi perhitungan. Dan ya, itu pun tetap memberi. Ketiga, memberi dengan suka hati, bahkan merebut. Ini biasanya terjadi pada pertemuan antar sahabat dan saudara di restoran. Hayo, ada berapa dari kita, sahabat Kristus? Ada yang nitip dulu di kasir, ada yang cepet-cepetan bayar usai makan. Pokoknya pada rebutan bayar. Nah, itu pun kesempatan memberi yang tidak terjadi setiap hari. Keempat, memberi dengan hati yang berwelas asih. Saat kita melihat dan mengingat saudara kita yang sakit atau berkekurangan secara ekonomi, kita punya sesuatu yang memang sangat diperlukannya. Maka jangan tahan-tahan, berikan dan bagikanlah itu dengan sukacita. Sebagai wujud tangan Tuhan yang welas asih melalui tangan para sahabat Kristus. Sahabat-sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, di sini kita tidak membicarakan penilaian ideal, mana yang baik dan mana yang tidak. Sebab orang yang paling lantang suaranya untuk mengatakan seharusnya memberi itu begini atau begitu, malah dia sendiri tidak mau memberi. Hanya retorika saja. Jadi kerjakan saja bagian kita yang mana saja, sambil mengingat nasihat dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, mari kita rayakan kasih anugerah Tuhan yang cukup buat kita dengan cara bersyukur dan berbagi. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya dan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin.